semuanya, perkenalkan namaku Intan Nuspanur Aini. Kali ini aku membacakan cerpen karya dari Ahmad Dhohari yang berjudul Senyum Karyamin. Selamat menyaksikan. Senyum Karyamin karya Ahmad Dhohari. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencecet. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup. Daun-daun jati berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min? Tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Iya, Min, iya. Tetapi Saidah memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintas para pencari batu, naik menghindari rumpun gelangan dan lenyap di balik gerumbul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang. Tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir suara keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dikhawatirkan. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalaman tadi istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak patatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu terlihat bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit, lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkannya istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu, istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan, seperti entah kapan datangnya tengkulak yang tengah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir apa perlunya dia pulang.
Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi 2 penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badan, siap kembali turun. Namun di bawah sana, Karyamin melihat seorang laki-laki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak, kemerahan, meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar, Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min. Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Hayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras dengan demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, gagal. Nah, kali ini aku akan mereview cerpen yang sudah aku bacakan sebelumnya. Yang pertama, judul yang aku ambil adalah Senyum Karyamin dari pengarang Ahmad Tohari. Kumpulan cerpen Senyum Karyamin ini karya Ahmad Tohari pertama kali diterbitkan pada tahun 1989 oleh Gramedia Pustaka Utama. Kumpulan cerpen ini berisi 13 cerpen yang ditulis antara tahun 1976 sampai 1986. Dan sumber yang aku ambil untuk baca cerpen Senyum Karyamin ini adalah kumpulan cerpen dan novel Ahmad Tohari by Subagio Waluyo. Selain itu, menurut pendapatku cerpen ini memiliki kata-kata yang mudah dipahami, mungkin untuk orang awam bisa, dan tanpa mungkin berpikir yang dalam. Terus banyak motivasi hidup yang dapat dipetik dari cerpen ini. Lalu yang mungkin yang sangat relate dengan kehidupan sekarang yang mungkin tentang kemiskinan ataupun masalah hidup. Jadi kalau dibaca sambil santai gitu, ini adalah topik yang ringan untuk orang awam atau dan dapat dibaca oleh semua kalangan siapapun. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan cerpen ini. Jadi kelebihan cerpen ini menurut aku itu yang pertama, bahasanya tuh sederhana dan mudah dipahami. Penulis memilih gaya bahasanya tuh yang ringan, jadi pembacanya tuh cepat nyambung dan tanpa harus berpikir keras apa yang dimaksud kalimat tersebut. Terus yang kedua, tokohnya itu dekat dengan kehidupan nyata. Jadi tokohnya tuh kayak benar-benar sesuai dengan masyarakat sekitar. Terus yang ketiga, mempunyai pesan moral dan kritik sosial yang sangat banyak.
dan disampaikan dengan secara halus. Terus yang terakhir yaitu sangat emosional dan menyentuh hati. Jadi para pembacanya pun ikut larut dalam pusaran emosi dalam cerita tersebut. Terus kekurangan menurut aku yaitu ada beberapa kata yang mungkin ditulis secara berulang-ulang. Jadi para pembaca kayak terutama aku ya kayak membaca, loh ini kan kayak udah ditulis nih, terus kok ditulis lagi apa gimana gitu. Kalau itu menurut aku ya. Terus yang terakhir ada tokoh samping yang mungkin nggak terlalu digali lebih dalam. Jadi yang lebih diunggulkan itu adalah tokoh Karyamin. Terus seperti Saidah atau kawan-kawannya itu pun belum digali secara mendalam dan terekspos lebih di cerpen tersebut. Terus cerpen ini mempunyai relevansi pada zaman sekarang, yaitu hidup orang kecil itu yang semakin berat karena banyak sekali orang yang tetap berjuang tiap hari meski pendapatannya minim, dan belum lagi jika orang kecil itu akan tertindas oleh orang-orang yang berkuasa yang ada di atas kita. Jadi hidup orang kecil itu kayak semakin terdesak oleh orang-orang besar. Terus jika banyak tekanan hidup, rata-rata manusia itu akan berlindung di balik senyum. Nah, sebanyak apapun masalah atau ujian-ujian, itu manusia banyak menutupi masalahnya dengan senyum tersebut. Lalu yang terakhir adalah masalah ekonomi dan ketimpangan sosial. Masalah ini mungkin menjadi masalah dari zaman yang kemarin sampai sekarang, itu mungkin masih ada, apalagi yang sangat terlihat adalah di daerah perkotaan. Dan terlihat mungkin di bagian pinggir-pinggir kota itu sangat terlihat sekali ketimpangan dan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungannya. Sekian review singkat cerpen karya Ahmad Tohari. Selamat menyaksikan.